Mereka adalah orang-orang dengan bagian tubuh terbesar dan terpanjang di dunia. Ya, mereka benar-benar ada, bernapas, dan hidup. Mulai dari tangan yang sepanjang lengan, hingga rambut yang lebih panjang dari sebuah bus. Inilah 20 orang dengan tubuh paling luar biasa di seluruh Afrika. Tapi sebelum itu, silakan like dan subscribe video ini dulu. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan mari kita mulai. Nomor 20, Sulamana Abdul Samed, si raksasa dari Ghana yang terus bertambah tinggi. Ini adalah kehidupan Sulamana Abdul Samed atau yang lebih dikenal dengan julukan O di kota Gambaga di Ghana Utara. Mustahil untuk tidak memperhatikannya, bukan hanya karena dia tinggi, dia benar-benar seorang raksasa. Pada pengukuran terakhir, tingginya sudah mencapai 9 kaki 6 inci. Dan yang lebih mengejutkan, dia mungkin masih terus tumbuh sampai sekarang. Menurut para dokter, dia memiliki yang disebut sebagai gigantisme pituitari, yaitu kondisi langka di mana otak melepaskan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Artinya, ini bukan hanya soal tinggi badan, ini juga perjuangan untuk bertahan hidup. Tulang punggungnya bengkok, kakinya bengkak, dan setiap hari dia menahan rasa sakit. Di kota kecil mereka, hampir tidak ada fasilitas yang mampu menangani kondisi seperti ini. Saat pertama kali petugas kesehatan mencoba mengukurnya, mereka bahkan kekurangan alat ukur yang sesuai. Itu benar, mereka hanya memperkirakannya saja. Ketika ukuran sebenarnya keluar di rumah sakit, bahkan staf pun terkejut. Tapi di balik semua kesulitan dan tatapan orang-orang, O tetap tenang. Dia tidak hanya sekadar bertahan hidup. Dia menerima perbedaannya dan menjadikannya bagian dari kisah hidupnya. Nomor 19, Joyce Ado adalah wanita yang hampir celaka karena ukuran dadanya yang besar. Kalau orang lain hanya dikatakan berlebihan, Joyce Ado yang lebih dikenal secara online sebagai Busti GH benar-benar simbol dari kata ekstra. Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal di Ghana, bukan hanya karena karismanya, tetapi juga karena anatominya yang luar biasa. Karena ukuran dadanya yang besar, dia hampir tidak bisa melihat saat mengenakan bra. Dalam sebuah wawancara bersama DJ Nyami dari SVTV Afrika, dia menceritakan insiden yang tak terlupakan itu. Dia tersandung di tangga karena tidak bisa melihat anak tangga di bawahnya akibat ukuran dadanya yang sangat besar. Ya, itu benar. Dia bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit. Selama seminggu dia menjalani pemulihan. Menurutnya, penglihatannya bahkan lebih jelas saat dia tidak memakai bra. Memang lucu, tapi sebenarnya juga berbahaya. Namun daripada malu, Joyce justru bangga dengan tubuhnya. Di dunia yang sering menekan perempuan, dia berdiri dengan penuh keberanian. Dia tidak bersembunyi, dan bagi banyak orang, itulah kekuatan yang sebenarnya. Nomor 18, Gabriel Miani, mantan orang tertinggi di dunia. Sebelum para raksasa terkenal di TikTok atau YouTube, Gabriel Miani dari Mozambik sudah secara harfiah lebih tinggi dari semua orang. Dengan tinggi 8 kaki dan hampir 1 inci, dia bukan hanya yang tertinggi di Afrika. Dia juga mantan pemegang Guinness World Record sebagai orang tertinggi yang masih hidup di dunia. Lahir pada tahun 1944. Gabriel tumbuh dengan cepat karena kondisi yang disebut akromegali, di mana tubuh memproduksi hormon pertumbuhan secara berlebihan. Saat memasuki masa remaja, sudah terlihat jelas bahwa pertumbuhan ini tidak biasa. Tapi cerita Gabriel tidak hanya berisi pujian. Karena tubuhnya yang besar, dia kesulitan bergerak, sering merasakan sakit yang hebat di tubuhnya, dan sangat kekurangan perhatian medis di daerah pedesaan tempat dia dibesarkan. Meskipun begitu, dia berkeliling ke berbagai negara sebagai pemain sirkus, menjadi terkenal dan dikenal oleh seluruh dunia. Pada tahun 1988, dia dianugerahi penghargaan oleh Guinness World Records. Namun, hanya 2 tahun kemudian, terpleset di rumah menjadi penyebab kematiannya. Saat itu usianya 46 tahun. Sebuah kehidupan yang begitu luar biasa, namun sangat singkat. Nomor 17, John Weru, pria yang tidak memotong kukunya selama lebih dari 20 tahun. Orang lain menunjukkan dedikasi melalui latihan atau pengorbanan. Tapi John Weru dari Kenya, melalui kukunya, selama lebih dari 25 tahun dia membiarkan kukunya tumbuh yang sekarang lebih panjang dari sebuah penggaris. Lebih dari 1 kaki masing-masing. Ya, benar. Dan ini bukan sekedar gaya-gayaan saja. Menurutnya, ini adalah simbol disiplin dan keteguhan. Dia tidak menggunakan produk khusus apapun.
hanya perawatan alami dan sangat hati-hati. Tapi sebagai gantinya, dia kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Bayangkan saja, memasang kancing baju, menggunakan ponsel, atau berjabat tangan, semuanya penuh tantangan. Ada orang-orang yang mengernyitkan dahi. Ada juga yang bilang aneh. Tapi bagi John, kuku-kukunya adalah bagian dari dirinya. Dia sudah pernah tampil di beberapa TV lokal dan media berita. Dan sekarang, dia sudah menjadi selebritas yang low profile. Bukan hanya karena panjang kukunya, tapi juga karena keteguhan pendiriannya. Kalau kamu sudah memulai sesuatu, pertahankan sampai akhir. Nomor 16. Brahim Takiola, pria dengan kaki terbesar di dunia. Bagi kebanyakan orang memilih sepatu saja sudah sulit. Tapi untuk Brahim Takiola dari Maroko, itu hampir mustahil. Dia memegang Guinness World Record untuk kaki terbesar di dunia. Satu kakinya saja panjangnya mencapai 13 inci, seperti selembar kertas ukuran folio. Dengan ukuran Eropa 58, bahkan di toko sepatu terbesar pun tidak ada yang muat untuknya. Jadi solusinya, dia harus memesan khusus ke ahli ortopedi. Tapi bukan hanya kakinya saja yang unik dari Brahim. Dengan tinggi 8 kaki 1 inci, dia juga merupakan salah satu orang tertinggi yang masih hidup saat ini. Seperti yang lain dalam daftar ini, dia memiliki kondisi yang disebut akromegali, yang disebabkan oleh kelebihan hormon pertumbuhan dalam tubuh. Lahir pada tahun 1982, perubahan pada tubuhnya tidak langsung terlihat. Namun saat memasuki usia remaja, pertumbuhannya mulai melebihi normal. Pada usia 18 tahun, dia bahkan lebih tinggi dari para guru dan dokter yang mengukurnya. Dia sudah menjalani operasi untuk menghentikan pertumbuhan abnormalnya. Tapi ukuran tubuhnya, terutama kakinya, tidak bisa dikembalikan lagi. Ini sudah menjadi bagian permanen dari dirinya. Nomor 15, Manute Bol adalah pemain NBA yang hatinya lebih besar daripada tubuhnya. Pada saat pertama kali Manute Bol menginjakan kaki di lapangan NBA, semua orang menoleh. Bukan hanya karena dia tinggi. Tingginya 7 kaki 7 inci dan memiliki rentang tangan 8 kaki 6 inci. Sepertinya dia tidak perlu melompat untuk memblokir tembakan. Tapi bagian terbesar dari Manute bukanlah tubuhnya, melainkan hatinya. Lahir pada tahun 1962 di Sudan, Manute berasal dari suku Dinka, sebuah suku yang dikenal dengan tinggi badan yang luar biasa. Dia adalah salah satu pemain bertahan terbaik pada masanya di NBA. Tapi setelah karir basketnya, disitulah dia lebih dikagumi. Saat perang saudara melanda Sudan, dia menggunakan penghasilannya dan ketenarannya untuk membantu. Dia menghabiskan jutaan dolar untuk para korban bencana. Dia membangun sekolah, rumah sakit, dan membantu para pengungsi. Karena hal itu, dia bangkrut. Kesehatannya juga hancur. Komplikasi demi komplikasi menimpa tubuhnya. Tapi meskipun sudah sakit, dia tidak berhenti membantu. Manute meninggal pada tahun 2010. Tapi kisahnya masih tetap hidup. Bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pahlawan sejati bagi negaranya. Nomor 14, Umbalano Women, para wanita Rapunzel dari Afrika. Mereka tidak membutuhkan cerita dongeng, mereka sendiri adalah dongeng itu. Para wanita Umbalano Women dari Namibia dulu dikenal sebagai wanita dengan rambut alami terpanjang di seluruh Afrika. Helai rambut mereka benar-benar sampai menyentuh lantai secara harfiah. Tapi rambut itu tidak tumbuh begitu saja. Mereka merawatnya dengan usaha selama bertahun-tahun. Sejak masih kecil, mereka sudah memulai proses perawatan rambut yang sakral. Dengan menggunakan campuran minyak alami, tanaman obat, kulit kayu, dan bubuk tanah atau oker. Rambut ini perlahan-lahan dianyam, dipendekkan, dipanjangkan, dan diperkuat menggunakan teknik-teknik alami. Ketika sudah dewasa, rambut mereka bukan sekadar hiasan. Itu adalah mahkota budaya, kewanitaan, dan kehormatan. Rambut juga digunakan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan, kelahiran, dan ritual kedewasaan. Namun ketika pengaruh kolonialisme dan gaya hidup modern datang, tradisi ini perlahan-lahan mulai hilang. Sekarang hanya sedikit yang tersisa, berupa foto, cerita, dan para orang tua yang masih mengingat bagaimana rambut wanita Umbalano pernah menjadi simbol kecantikan dan identitas di seluruh Afrika. Nomor 13, Abiodun Adegoke, prospek pemain basket tertinggi di Afrika. Bahkan para pemain NBA pun terlihat kecil ketika berdiri di samping Abiodun Adegoke yang dikenal dengan julukan Big Naija dan memiliki tinggi antara 7 kaki 9 inci hingga 7 kaki 11 inci, tergantung pada scout mana yang ditanya. Bayangkan, dia tidak hanya tinggi tapi juga lincah di lapangan. Pertahanannya kuat,
Kakinya cepat dan memiliki rentang tangan begitu panjang sehingga dia nyaris tak perlu melompat untuk melakukan dunk. Bahkan ada video viral yang menunjukkan dia melakukan dunk tanpa melompat. Shaquille O'Neal sangat terkejut. Bahkan dia sendiri bereaksi terhadap klip tersebut. Lahir di Nigeria, Abiodun tumbuh di tempat yang tidak memiliki fasilitas latihan yang memadai, sepatu yang layak, atau bahkan akses ke layanan kesehatan yang baik. Tapi meskipun sumber dayanya terbatas, dia membuktikan bahwa dia bisa bersaing. Sekarang dia terus berlatih untuk mencapai NBA. Tapi bagi Abiodun, ini bukan hanya soal permainan. Dia juga ingin menjadi inspirasi bagi anak-anak seperti dirinya yang bermimpi meskipun memulai dari keterbatasan. Nomor 12, Ring Owelkan Malawach, 17 tahun, tinggi 7 kaki 2 inci, menuju Olimpiade. Sementara remaja lain sibuk dengan TikTok dan ML, Ring Owelkan Malawach sudah mewakili Sudan Selatan di kualifikasi Olimpiade. Dia baru berusia 17 tahun, tingginya 7 kaki 2 inci, dan menurut para pelatih, dia masih terus bertambah tinggi. Lahir di tengah kekacauan dan kemiskinan di Sudan Selatan. Masa muda Ring penuh dengan kesulitan, ketakutan, dan perjuangan, hanya untuk bisa bertahan hidup setiap hari. Tapi meskipun dalam situasi seperti itu, NBA Akademi Afrika melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Diberi makan, diajari, dan dilatih. Hasilnya seorang anak muda yang jadi monster di lapangan. Sudah tinggi, cepat pula. Dan yang paling penting, dia punya kecerdasan dalam bermain. Dia tidak hanya mengandalkan tinggi badan, tapi juga paham timing, passing, dan pertahanan. Saat dia ikut serta di kualifikasi FIBA World Cup, banyak pencari bakat internasional yang memperhatikannya. Tapi yang paling mengagumkan, bukan hanya kemampuannya, tapi juga tujuannya. Dia serius, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk negaranya yang ingin bangkit. Nomor 11, Charles Sagley, raksasa dari Volta yang hanya mencari sepatu. Dia bukan selebriti, dia bukan bintang viral. Namun Charles Sagley yang dianggap sebagai pria tertinggi di wilayah Volta, Ghana, memiliki kisah yang setinggi tubuhnya. Tingginya lebih dari 7 kaki. Dan karena itu, tidak ada satupun sepasang sepatu yang muat untuknya. Setiap hari dia berjalan tanpa alas kaki, meskipun di jalanan yang panas atau di lingkungan yang kotor. Selain berbahaya, kadang-kadang hal itu juga memalukan baginya. Menurut ibunya, dia mengandung Charles selama 10 bulan sebelum melahirkannya. Dan sejak saat itu, mereka sudah tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dia tumbuh dengan sangat cepat dan hampir tidak pernah berhenti. Tapi tubuhnya yang besar diiringi dengan kesulitan hidup. Dia tidak punya kursi yang layak, tempat tidur, atau bahkan becak motor yang muat untuknya. Bahkan pakaian selalu harus dibuat khusus. Dan yang lebih menyedihkan, dia tidak pernah menginginkan untuk menjadi terkenal. Dia hanya ingin sepasang sepatu yang layak dan sedikit bantuan medis. Di tengah dunia yang terfokus pada hal-hal viral, sungguh mengejutkan bahwa seseorang seperti dia yang benar-benar membutuhkan justru tetap diam. Nomor 10, Sulaiman Ali Nasnus, raksasa pendiam dari Libya. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan bahwa mereka pernah menjadi bagian dari tim nasional bola basket. Pernah tampil dalam film Fellini dan mencapai tinggi 8 kaki setengah inci. Tapi Sulaiman Ali Nasnus, dia berhasil melakukan semua itu dan hampir tidak ada yang tahu seluruh kisahnya. Lahir pada tahun 1943 di Tripoli, Libya. Pertumbuhannya normal saat masih kecil. Tapi saat memasuki masa remaja, tiba-tiba saja dia mulai tumbuh sangat pesat. Karena tinggi badannya, dia didiagnosis memiliki tumor di dekat kelenjar pituitari, bagian otak yang mengontrol hormon pertumbuhan. Akibatnya, dia mengalami gigantisme. Dan bukan hanya besar biasa, tinggi akhirnya mencapai 8 kaki. Tapi daripada malu, Sulaiman justru memanfaatkan ukuran tubuhnya sebagai keunggulan. Dia menjadi pemain tim nasional basket Libya dan kemudian terjun ke dunia hiburan. Dia bahkan tampil di film Satyricon karya Federico Fellini pada tahun 1969. Di balik sorotan lampu, dia juga mengalami banyak kesulitan. Rasa sakit di tubuh, sulit bergerak, dan tidak mendapat pengobatan yang tepat. Dia juga menjalani operasi untuk menghentikan pertumbuhan abnormal. Tapi pada saat itu, dia sudah terlalu besar untuk kembali ke ukuran normal. Dia meninggal pada tahun 1991. Diam-diam tidak terlalu banyak dibicarakan. Tapi kisahnya adalah bagian penting dari sejarah orang-orang dengan ukuran tubuh yang tidak biasa. Nomor 9, Hussein Bisat. Pria dengan tangan raksasa dan hati yang besar. Hussein Bisat pernah dianggap sebagai pria tertinggi di dunia. Dan dengan tinggi 7 kaki 9 inci, itu memang tidak mengherankan. Namun lebih dari sekedar tingginya,
ada kisah yang lebih berat di balik diamnya. Lahir di Somalia, Hussein menderita akromegali, sebuah kondisi di mana tubuhnya memproduksi hormon pertumbuhan secara berlebihan. Bukan hanya tubuhnya yang menjadi tinggi, tetapi tangannya juga tumbuh sangat besar. Ukuran telapak tangannya lebih dari 10 inci. Karena perang di Somalia, dia terpaksa melarikan diri dan meminta suaka di Britania Raya. Di sana dia memulai kembali. Tapi itu tidak mudah. Dia sering berada di rumah sakit, menderita penyakit tulang, sulit bergerak, dan seringkali sendirian. Sekarang dia tinggal di rumah perawatan dan memiliki pengasuh penuh waktu. Namun di balik semua itu, dia tidak pernah berhenti berjuang. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dalam sebuah seruan publik, dia menyerukan hak dan martabat bagi orang-orang dengan disabilitas. Tubuhnya memang luar biasa, tapi hati dan keberaniannya tidak bisa diukur. Nomor 8. Munir Forar, tragedi menjulang dari Aljazair. Saat Munir Forar masih hidup, dia dijuluki sebagai pria tertinggi di Afrika dan kedua tertinggi di dunia. Tingginya 8 kaki 2 inci. Ia lahir di Batna, Aljazair. Awalnya pertumbuhannya normal saja. Namun saat ia berusia 12 tahun, semuanya mulai berubah. Kelenjar pituitarinya terpengaruh dan pertumbuhan abnormal pun berlanjut, sebuah jenis gigantisme. Sementara orang-orang terkagum-kagum dengan tubuh besarnya, Munir diam-diam menderita. Tidak mudah hidup dengan tinggi seperti ini. Dia kesulitan berjalan, sulit makan, dan apalagi sangat sulit tidur. Tidak ada dukungan medis yang memadai di daerah mereka. Jadi biasanya dia hanya menanggung semuanya. Dia tidak pernah mengeluh, juga tidak pernah bersikap seperti superstar. Dia menerima semuanya dengan tenang dan mencoba menjalani hidup dengan tujuan. Tapi pada tahun 2012, dia meninggal dunia. Bukan karena usia, tapi karena kelelahan jantungnya setelah bertahun-tahun melawan sakit dan kesedihan dalam kesunyian. Munir adalah pengingat bahwa orang-orang dengan penampilan fisik yang berbeda memiliki cerita yang jauh lebih dalam daripada sekedar penampilan luar saja. Nomor 7, suku Tutsi, suku tertinggi di seluruh Afrika. Baru satu langkah saja dari orang Tutsi, sudah seperti ada model yang berjalan. Mereka tidak hanya dikenal karena budaya mereka, mereka juga dikenal sebagai suku tertinggi di seluruh Afrika dan mungkin juga di seluruh dunia. Berasal dari daerah Rwanda dan Burundi, suku Tutsi memiliki tinggi rata-rata pria lebih dari 6 kaki 1 inci. Dan banyak wanita yang hampir setinggi itu juga. Tubuh mereka ramping, lengan dan kaki panjang, serta memiliki postur seperti raja dan ratu. Menurut penelitian, ini adalah kombinasi dari genetika, hidup di dataran tinggi, dan pola makan tradisional yang kaya protein, khususnya dari susu dan daging sapi. Tapi ini bukan hanya soal tinggi badan. Suku Tutsi memiliki sejarah yang mendalam. Dahulu, mereka adalah para pemimpin dan penjaga ternak. Namun ketika terjadi kekacauan besar, mereka juga menjadi sasaran. Pada tahun 1994, ratusan ribu orang Tutsi dibunuh dalam genosida Rwanda. Salah satu bab tergelap dalam sejarah Afrika. Namun meskipun dalam kesulitan, orang Tutsi bangkit kembali. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai sebuah bangsa yang kuat dan tangguh. Nomor 6. Suku Dinka, para raksasa alami dari Sudan Selatan. Jika ada tahta untuk suku tertinggi di dunia, pasti suku Dinka dari Sudan Selatan punya klaim yang kuat. Tinggi rata-rata pria mereka mencapai 6 kaki 4 inci. Dan ini bukan hanya karena faktor keturunan. Menurut para ahli, hal ini disebabkan oleh kombinasi genetika dan pola makan yang kaya akan protein, terutama dari susu dan daging, dan gaya hidup aktif sebagai penggembala sapi. Meskipun tanpa pergi ke gym, banyak dari mereka memiliki otot perut six-pack secara alami. Kaki mereka panjang, postur tubuh tegak, dan kehadiran mereka sangat kuat. Seolah-olah setiap langkah mereka disertai dengan aura kewibawaan. Namun lebih dari sekedar tinggi badan, suku Dinka memiliki peran besar dalam sejarah Sudan Selatan. Mereka adalah para pejuang, pemimpin, dan penjaga tradisi spiritual tanah mereka. Dan sekarang, ketika negara mereka perlahan bangkit dari dekade peperangan, kamu bisa melihat kembali para pemuda Dinka di kamp pengungsi, sekolah, dan bahkan di arena Olimpiade. Mereka membawa mimpi dan martabat suku mereka. Nomor 5. Suku Masai, prajurit bertubuh tegap bak pahlawan. Ketika berbicara tentang budaya, keberanian, dan tinggi badan, ada suku Masai dari Kenya dan Tanzania Utara. Tinggi rata-rata pria mereka 6 kaki 3 inci. Tapi ciri khas mereka yang sebenarnya adalah sikap mereka. Tegap,
berani dan memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka sangat dikenal dengan suka merah mereka, pakaian tradisional mereka, dan tarian mereka yang disebut adumu, sebuah tarian lompat seremonial di mana mereka benar-benar melompat ke udara seolah-olah tanpa gravitasi. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan. Disinilah diukur ketahanan, keberanian, dan hak untuk menjadi seorang prajurit. Mereka adalah penggembala sapi tradisional dan makanan mereka adalah susu, daging, dan kadang-kadang bahkan darah segar dari sapi. Karena itu, tubuh mereka tetap ramping dan kuat bahkan di usia tua. Namun di balik citra ikonik mereka terus memperjuangkan tanah dan identitas mereka melawan dunia modern. Di tengah sengketa lahan dan tekanan pembangunan, mereka tetap berdiri tegak secara harfiah dan simbolis sebagai monumen budaya dan identitas Afrika. Nomor 4, Afisagoro, orang yang menjulang di atas semua orang di Nigeria. Dengan banyaknya orang di Nigeria, hanya ada satu orang yang tidak perlu kamu cari, yaitu Afisagoro. Dia dikenal sebagai pria tertinggi di negara itu dan memiliki tinggi 7 kaki 4 inci. Tapi yang mengejutkan, dia tidak lahir dengan tubuh tinggi. Saat masih kecil, dia normal saja. Tapi saat memasuki usia remaja akhir, tiba-tiba tubuhnya membesar dengan pesat. Dia didiagnosis menderita akromegali, yaitu kondisi di mana produksi hormon pertumbuhan berlebihan. Jadi dia tidak hanya tumbuh tinggi, tapi juga tangan, kaki, dan bahkan persendiannya ikut membesar. Dan karena tubuhnya sangat besar, hal-hal sederhana seperti masuk lewat pintu pun menjadi perjuangan. Dia harus membungkuk dulu sebelum bisa masuk. Sepatunya selalu dibuat khusus. Kursi dan tempat tidur tidak muat untuknya. Lebih parah lagi, dia menderita artritis kronis. Sendi-sendinya sakit hampir setiap hari. Tapi daripada malu, dia justru menggunakan hal itu sebagai platformnya. Dia terjun ke dunia film di Nollywood, menjadi model, dan bahkan memiliki acara realitas sendiri yang disebut I Am Agoro. Di sini dia mengakui bahwa menjadi tinggi tidak selalu merupakan berkah. Itu juga membawa beban yang tidak dilihat orang lain. Afisagoro meninggal pada tahun 2023, tetapi kisahnya tetap hidup, bertubuh besar, dan dampaknya lebih besar lagi. Nomor 3, Francisco Domingo Joaquim, mulut yang tiada duanya. Ini bukan clickbait. Francisco Domingo Joaquim dari Angola adalah pemilik resmi mulut terlebar di dunia. Menurut Guinness World Records, seberapa lebar? Mulutnya bisa terbuka selebar 6,69 inci. Cukup lebar untuk memuat satu kaleng minuman ringan secara horizontal. Dia menemukan bakat ini saat remaja. Awalnya itu hanya untuk bersenang-senang bersama teman-teman. Tapi ketika videonya yang menelan benda-benda yang sulit dipercaya dengan mulutnya tersebar, dia tiba-tiba menjadi sensasi internet. Dia diundang ke acara pencarian bakat internasional dan ikut serta dalam Guinness World Records pada tahun 2010. Dan memang dia yang menang. Tapi pertanyaan banyak orang, apakah ini palsu? Apakah ini hasil operasi? Tidak. Menurut para dokter yang memeriksanya, semuanya alami. Elastisitas mulutnya, otot rahang dan kulitnya di luar kebiasaan. Tidak ada operasi. Tidak ada penipuan. Sekarang Francisco tetap menjadi orang yang sederhana. Dia tidak terlalu membanggakan bakatnya. Tapi ketika dibutuhkan, dia siap menunjukkan mulutnya yang benar-benar kelas dunia. Nomor 2, Asa Zulu Mandela adalah wanita dengan rambut yang lebih panjang dari bus. Dia bukan ratu, tapi dia punya mahkota. Dan ini terbuat dari rambutnya sendiri. Asa Zulu Mandela, yang lahir di Trinidad dan Tobago dan sekarang tinggal di Amerika Serikat, dikenal sebagai wanita dengan rambut gimbal terpanjang di dunia. Panjang rambutnya lebih dari 110 kaki. Ya, lebih panjang dari sebuah bas kota. Dia mulai memanjangkan rambutnya lebih dari 40 tahun yang lalu sebagai bagian dari transformasi pribadinya. Baginya ini bukan soal tren, ini adalah perjalanan spiritual. Di setiap helai rambutnya katanya terdapat kekuatan, identitas, dan energi penyembuhan. Tapi ini tidak mudah. Saat rambutnya basah, beratnya bisa lebih dari 25 pon. Menurut para dokter, hal ini bisa mempengaruhi tulang belakangnya. Tapi meskipun sudah diperingatkan, dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Katanya, rambutku adalah bagian dari diriku. Memotongnya sama saja seperti memotong jiwaku. Dan dengan begitu banyak cobaan yang dia alami, mulai dari diskriminasi hingga orang-orang yang mengatakan dia terlalu ekstrim, dia tetap tegar. Rambutnya bukan sekadar hiasan. Itu adalah simbol hidup dari siapa dirinya dan dari mana asalnya. Nomor 1, orang Nuer.
Orang-orang yang dibesarkan oleh bangsanya bukan hanya oleh tinggi badannya. Di bagian paling bawah lembah Nil di Sudan Selatan, di sanalah orang Nuer berada. Sebuah suku yang tidak hanya tinggi tetapi juga kuat, berani, dan memiliki identitas yang kokoh. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok etnis tertinggi di seluruh Afrika, di mana banyak pria yang tingginya melebihi 6 kaki. Tapi rahasia di balik ukuran tubuh mereka bukan hanya gen. Seluruh gaya hidup mereka berakar pada alam, terutama pada kekayaan terpenting mereka, yaitu sapi. Susu bukan hanya makanan, ini adalah bagian suci dari budaya mereka. Pola makan mereka kaya akan protein alami dari produk susu dan daging. Aktivitas sehari-hari mereka sebagai para pengembala, mulai dari merawat hewan hingga pekerjaan di ladang, menjaga tubuh mereka tetap ramping dan atletis. Namun lebih dari sekedar tinggi badan, yang benar-benar mengagumkan dari orang Nuer adalah bagaimana mereka mempertahankan jati diri mereka di tengah kekacauan. Mereka berhasil bertahan dari perang saudara, pengusiran paksa, dan perpecahan negara mereka. Di tengah semua itu, mereka tetap berdiri tegak, tinggi secara fisik dan lebih tinggi lagi dalam martabat. Budaya mereka tetap hidup melalui ritual, bahasa, dan generasi-generasi berikutnya. Sementara dunia berubah dengan cepat, mereka tetap menjadi akar dari identitas mereka sendiri. Di akhir semua cerita dalam daftar ini, orang Nuer adalah pengingat bahwa menjadi luar biasa tidak selalu bersifat individual. Terkadang seluruh komunitas bangkit bersama, berdiri, dan membangun cerita yang lebih tinggi dari gedung pencakar langit manapun.